Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Mutiara Syahputri, NPM 20110017 dari Universitas Harapan Medan, Prodi Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data Chi-square. Berikut data sampel yang akan dikerjakan. Datanya dari 30, 27, 31 sampai ke 34. Di sini tentukan hipotesisnya, yang kedua hitung besar nilai X2, dan ketiga simpulkan hasil pengujiannya. Yang pertama kita menentukan nilai data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nilai terkecilnya itu 11 dari data yang di atas. Seterusnya kita mencari nilai yang terbesar yaitu 38. Yang kedua menentukan nilai range. Rumusnya range sama dengan X maksimal dikurang X minimal sama dengan 38 dikurang 11. 38 dikurang 11 terdapat dari nilai terkecil dan nilai terbesar, yaitu hasilnya 27. Yang ketiga menentukan banyak atau jumlah kelas. Di sini K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 97. N-nya itu terdapat dari banyak data tersebut, yaitu 97. K sama dengan 1 ditambah 6,556. 6,556 terdapat dari 3,3 log 97. K sama dengan 7,556. Disederhanakan jadi 7. Yang keempat, menghitung panjang kelas atau interval kelas. P sama dengan R per K sama dengan 27 dibagikan dengan 7 sama dengan 3,857. Disederhanakan jadi 4. Selanjutnya menentukan nilai batas bawah kelas dari masing-masing kelas. Yang pertama, data kelas 11 sampai 14, FI-nya 8, XI-nya itu 12,5. XI-nya itu nilai kelas yang data kelas yang 11 dikurang 14. Yang kedua 15 sampai 18, FI-nya itu 18, XI-nya 16,5. Seterusnya. Dan FI itu dapatnya 97. Selanjutnya menentukan nilai rata-rata X. FI-nya itu 8. 8-nya itu dapat dari nilai FI yang sebelumnya. XI-nya dipindahkan ke bawah, lalu didapat 100 ini hasil dari FI dikali XI. 8 dikali 12,5 hasilnya 100. Sampai seterusnya. Selanjutnya, X rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI dibagikan dengan FI. X rata-rata sama dengan 2096,5 dibagi 97. Hasilnya itu 21,6. Selanjutnya menentukan standar deviasi. FI, XI, F dikali XI, X pangkat 2, FI kali XI pangkat 2. Di sini kita akan menurunkan nilai-nilai yang tadi diturunkan ke bawah. XI pangkat 2-nya itu 12,5 dikalikan dengan 12,5. Selanjutnya yang FI dikali XI pangkat 2, penjumlahannya dari unit tabel. Selanjutnya rumus standar deviasinya SD sigma FI dikali XI dikurangkan dengan buka kurung sigma FI dikali XI pangkat 2 dibagikan dengan X sigma FI. Selanjutnya ini cara pengerjaannya. Selanjutnya kita akan menentukan nilai Z. Batas kelas 10,5 sampai 14,5. Lalu rumus yang akan dicari Z sama dengan XI dikurang X bar per SD. Ini hasilnya negatif 2,09 dikurangkan dengan negatif 1
negatif 1,34 dan seterusnya. Lalu menentukan nilai PI. PI-nya itu 0,4817 sampai 0,4099, yaitu hasilnya 0,0718. Nilai OI-nya itu 8, 18, 34, 20, 12, 32, yaitu hasilnya 97. Selanjutnya menentukan nilai EI. PI-nya itu 0,4817 dikurang 0,4099. Hasilnya itu 0,017. 0,0718. N-nya itu banyak data yaitu 97. EI sama dengan PI dikalikan dengan N. Jadi nilai PI-nya itu 0,0718 dikalikan dengan 97. 97-nya itu banyak data yang diuji tadi, yaitu hasilnya 6,9646 dan seterusnya. Lalu menentukan nilai DF. DF sama dengan K dikurang 1. Lalu DF sama dengan 7 dikurang 1. DF sama dengan 6. Nah, di sini DA alfa sama dengan 5%, sama dengan 0,05. Maka X2 tabel 0,05 dibagi dengan 6, yaitu hasilnya 12,592. Hipotesisnya yaitu HO tidak ada perbedaan antara populasi yang diamati dengan sampel yang digunakan atau data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. HA-nya yaitu ada perbedaan antara populasi yang diamati dengan sampel yang digunakan atau data sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Yang kedua, mencari besar nilai X2. X2-nya sama dengan 8 dikurang 6,9646 pangkat 2 per 6,9646. Hasilnya dari yang sebelumnya dicari. Lalu setelah mencari 8 dikurang 6,9646 hasilnya 0,154. Lalu dijumlahkan semuanya, lalu mendapatkan hasil X pangkat 2 sama dengan 29,331. Yang ketiga, simpulkan hasil pengujiannya. Kriteria keputusannya yaitu jika 29,331 lebih besar dari 12,592, HU-nya itu ditolak. Maka ada perbedaan antara populasi yang diamati dengan sampel yang digunakan atau data sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Baiklah, sampai situ saja saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.